Banyak wanita haid yang mau keramas takut rambutnya rontok. Tidak ada anjuran untuk berdiam diri menjadi manusia yang kotor. Kotor itu identik dengan kesukaan setan. Jadi meskipun istri sampean atau saudara perempuan sampean itu haid, ya suruh keramas, suruh bersihkan kepala, suruh bersihkan rambut. Yang tidak boleh itu cukur dengan sengaja. Semisal rontok sendiri ketika membersihkan tanpa sengaja merontokkan, tidak masalah. Ngerti? Jadi karena kalau tidak keramas ketika haid ya gatel rambut kepala. Tidak ada anjuran. Terus untuk rambutnya wanita haid atau rambutnya laki-laki atau perempuan yang hadas besar junub, yang dia belum mandi rontoknya tanpa dia sengaja, itu gimana rambut? Rambut itu tidak sunat dimandikan karena sudah terlepas dari tubuh kita, berarti bukan anggota kita lagi. Cuma yang sunat itu dikubur. Ada nggak banyak wanita haid rambutnya rontok dikumpulkan terus dimandikan, itu sudah terlepas. Nanti kalau sudah pas mandi hadas besar dari suci dari haidnya, biasanya setelah mandi itu rambutnya diubah. Tidak ada anjuran syariat untuk mencuci rambut yang untuk memandikan rambut yang sudah rontok. Tapi syariat itu sunat mengkuburnya, dipendem. Paham ya, jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi washabihi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-26 dari kitab Al-Jauharul Latif Syarah Mukhtarul Ahadits Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan biduni siwakin. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan biduni siwakin. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan biduni siwakin. Rawahu Daruqutni. Hadis riwayat Imam Daruqutni menjelaskan keutamaan bersiwak atau bahasa kita sikat gigi, kalau bahasa Arabnya siwak ya. Raq'atani bisiwakin, melakukan sholat 2 rakaat, entah itu sholat fardu maupun sholat sunat, dilakukan 2 rakaat, tapi dilakukannya bisiwakin, disertai siwakan dulu sebelum takbiratul ihram atau sebelum melakukan sholat. Ketika hendak sholat kita sikat gigi dulu atau kita siwakan dulu.
itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa disertai siwak. Yang jelas yang dimaksud 70 rakaat tanpa disertai siwakan itu sholat selain sholat yang berjamaah, karena sholat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat dari sholat sendirian. Orang sholat subuh 1 kali berjamaah kayak melakukan orang sholat subuh 1 kali berjamaah kayak melakukan sholat subuh sendirian 27 kali. Itu namanya keutamaan berjamaah. Kalau ini yang dibahas adalah keutamaan sikat gigi sebelum takbiratul ihram, sikat gigi sebelum hendak melakukan sholat. Meskipun sikat giginya di kamar mandi, lalu sholat kita di tempat sholat masjid, musola, itu kehitung juga. Melakukan sholat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah bersiwak, sesudah sikat gigi, itu lebih utama, pahalanya lebih besar daripada 70 rakaat tanpa disertai siwak. Itu memang sepele, makanya jangan meremehkan siwakan, sikat gigi. Terus dikatakan siwak, apakah pakai lengan baju masuk siwak? Secara syarak siwak itu apa? Dalkul asnan, menggosok gigi, wama hawalaiha, dan sekitar atau daerah sekitar gigi, bisyai'in khoshinin, dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Bahasa sesuatu yang kasar ini bisa pakai kayu, bisa pakai sikat gigi sebagaimana lumrahnya, bisa pakai kain, bisa pakai tisu, pokok sesuatu yang kasar. Selain pakai jari-jari, kok jari-jari saya kasar misalnya, la yujzi'u al-istiaq bi usbu'ihi al-khoshinati, tidak cukup, dalam artian tidak mendapatkan kesunatan menurut Syekh Ar-Ramli ketika ada seorang mempunyai jari-jari yang kasar, kualitasnya sama kayak sikat gigi karena biasa ngarit atau apa, kasar ini telabakannya, terus dipakai siwakan, dijadikan alat siwak jari-jarinya, itu katanya Imam Ramli tidak mencukupi kesunatan siwak, jadi tidak dapat pahala siwakan. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Khotib As-Sarbini, tangannya seseorang yang kasar itu tetap dianggap cukup, sama seperti alat siwak. Yes, kita tidak usah bingung-bingung daripada pakai tangan, pakai jari-jari tangan ulama hilaf ya, jari-jari tangan yang kasar. Mending kita pakai kerah baju kita. Memang sepele tapi keutamaannya besar. Setiap orang yang, terus caranya bersiwak sekarang, thoriqul istiaq, caranya sikat gigi. Wasunnah ayyastaka biyamini, sunat memakai tangan kanan, nah boleh ngiwa tangan kiri, nah jadi sunat pakai tangan kanan. Wa beda'u bil janibil aiman min famihi ila nisfihi, dia mulai dari sisi mulut sebelah kanan dulu, gini, ini sikat gigi ya. Dari mulut sebelah kanan dulu sampai separuh, sampai tengah-tengah. Setelah itu wa yusniya bil janibil aisar ila nisfi aidan, lalu dia lanjut dari sini, dari sebelah kiri sampai ke tengah lagi. Jadi bukan gini, tapi gini dulu sampai tengah, baru disingkat sebelah kiri sampai tengah. Itu sikat gigi yang benar sesuai sunnah Rasul kayak itu. Min dakhilil asnan wa kharijiha, baik dari gigi bagian dalam maupun gigi bagian luar, caranya gitu. Jadi gini, gosok dulu sebelah kanan dituntaskan, baru sebelah kiri dituntaskan, tapi batasnya sampai tengah. Wa yumrirhu ala sakfi halqihi, lalu dia jalankan alat siwaknya, alat sikat giginya di langit-langit mulut atau langit-langit tenggorokan. Kapan? Ba'da imrori ala karosi adrasihi tulan wa ardon, tapi dilakukan menggosok alat siwak, digosokkan ke langit-langit mulut
yang dekat dengan tenggorokan itu sunat kapan? Sesudah menjalankan alat siwak di gigi-gigi geraham secara memanjang maupun secara lebar. Kalau manjang itu gini, kalau lebar gini nyikatnya gitu. Jadi bahasa gini ini namanya memanjang. Tapi kalau lebar gini berarti jalannya, paham ya? Jadi kalau memanjang berarti jalannya gini. Tapi kalau melebar berarti gini jalannya. Aduh, gini. Itu bagian dalam. Setelah selesai gigi geraham, luar dalam, baru langit-langit mulut yang dekat dengan tenggorokan. Itu yang digosok. Wa ala baqiyati asnani ardon walisani tulan. Dan sisa-sisa gigi yang masih belum terkena alat siwak juga digosok, dan lidahnya secara memanjang. Lidah itu juga sunat digosok dengan sikat gigi. Jadi setelah langit-langit mulut, nah lidahnya itu. Jadi gini, urutannya gini. Ini dulu jalan ke kanan ya. Setelah itu ini, sini ke sini. Setelah bagian depan selesai, lalu geraham. Baru sini. Terus sisa-sisa gigi dan lidah. Setelah itu terakhir langit-langit mulut yang dekat dengan tenggorokan itu digosok. Wa yusanu ayati bihadza doa indal istiaq. Ketika orang hendak sikat gigi sunat doa. Doanya gini. Diikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid pakai dot ya, bayyid bihi asnani wa syudda bihi lasasi wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Nanti saya tuliskan setelah pengajian biar jelas. Allahumma bayyid bilisani, ya Allah putihkanlah gigiku dengan sebab siwak. Wa syudda bihi lasasi, dan kuatkan gusiku sebab sikat gigi. Wa sabbit bihi lahati, dan tetapkan lahatku sebab alat siwak. Lahat itu daging yang tumbuh di atas langit-langit mulut, di dekat gigi, itu namanya lahat. Itu kalau dikuatkan ya tidak akan sampai tua kuat. Biasanya kalau orang giginya itu rontok, biasanya matanya ya, pandangan matanya sudah rabun. Jadi ada saraf yang berkaitan dengan gigi dan mata. Oleh karena itu setiap orang sakit gigi pasti sebelah sini itu pusing, itu terasa di sini. Karena ada saraf mata dengan gigi yang nyambung. Orang sakit gigi pasti sininya sakit kan. Ada sarafnya. Gigi tercabut satu pun terasa di sini. Di bagian sini, yang sebelah sini ya sebelah sini sarafnya ya. Nanti kalau orang sakit gigi tidak bisa dipijat kan. Sakit gigi. Ada 3 anggota yang ketika sakit tidak bisa dipijat. Satu gigi, yang kedua dalamnya telinga, yang ketiga dalamnya mata. Agar aman dari ini, setiap ada orang bersin-bersin, sampai dahului mengucapkan alhamdulillah. Jadi setiap ada orang wahing bersin ya, ajim, sebelum orangnya baca alhamdulillah, kita baca alhamdulillah dulu. Tapi sihwatnya gini, kalau ditambihul ghafilin, alhamdulillah, ikuti ala kulli halin makana, alhamdulillah ala kulli halin makana, alhamdulillah ala kulli halin makana. Ini kalau orang mendahului orang yang wahing, baca ini dulu ya, setengah mengingatkan biar yang wahing, yang bersin-bersin baca alhamdulillah. Insya Allah aman dari 3 penyakit. Penyakit mata, lubang telinga, dan gigi. Jadi intinya gini, ajaran Kanjeng Nabi, syariat Islam
semua kesunatan yang diajarkan Rasulullah itu ada kaitan dengan ilmu kedokteran, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan banyak nanti saya bacakan beberapa rahasia kenapa kok Nabi Muhammad itu mensyariatkan siwak. Sampai ada hadis itu dikatakan gini, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Ada riwayat lain, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kok seandainya aku tidak membuat repot umatku, kok seandainya aku nak membuat susah umatku, niscaya semua umatku setiap mau sholat atau setiap mau wudhu saya suruh bersiwakan. Sampai Kanjeng Nabi itu ngomong, kok seandainya tidak membuat repot umatku, niscaya mereka setiap mau sholat, setiap mau wudhu saya suruh bersiwakan dulu, karena menambahkan pahala wudhu, menambahkan pahala sholatnya. Jadi langsung didobel pahalanya gara-gara siwak itu. Hal yang sepele itu, meskipun cuma pakai kerah baju, yang penting diniati gitu, niati siwakan. Tapi torikoh atau metode cara yang sempurna yang saya praktekkan tadi itu, semisal gini toh niat siwakan ya, itu sudah dapat kesunatan siwak. Nah harus kayak tadi itu. Dan orang bersiwak itu tidak harus pakai, saya ulang lagi, harus pakai kayu, bisa pakai alat lebih bersih, alat sikat gigi malangan lebih sempurna. Dan sini ada beberapa khasiat siwak. Aslinya qad dzakaru anna fihi isnataini wa sab'ina fadilatan. Sesungguhnya di dalam rahasia sikat gigi itu terdapat 72 keutamaan. Di antara 72 keutamaan itu annahu yudzakiru syahada indal maut, menyebabkan hati orang ingat baca kalimat syahadat ketika mau mati. Jadi kalau ada orang nazak mau meninggal, rohnya mau keluar itu, biar keluarnya gampang, disikati. Yang jelas yang nazak nggak bisa sikatan sendiri, yang sehat ini ahli warisnya ini yang nyikatkan, langsung digosok alat siwak itu, niati siwakan. Itu mengingatkan yang akan mati terhadap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, biar ingat kalimat syahadat. Itu rahasia siwak. Jadi ada rahasia tentang akhirat, ada rahasia tentang duniawi, ada kesehatan jasmani dan ada kesehatan rohani, biar matinya husnul khotimah. Wa huwa alal aksi minal khashishati allati ta'kuluhal harafis. Rahasia siwak ini kebalikan, keutamaan bersiwak atau sikat gigi kebalikan dari bahayanya ganja atau semua yang termasuk narkoba, narkotika yang biasa dikonsumsi oleh pengonsumsinya. Minal khashisha allati ta'kuluhal harafis fa inna fiya isnataini wa sab'ina radilatan. Karena di dalam narkoba itu mengandung 72 kerendahan, kebalikan dari sikat gigi, 72 keutamaan. Bahkan di antara mudarat secara badan dan secara agama bagi pengonsumsi narkoba itu fasadul akli, akalnya rusak, wa nisyanu syahada indal maut, membikin hatinya lupa baca kalimat syahadat ketika akan mati. Nas'alullah salamah bimani wa karim. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, diselamatkan dari itu, dari lupa baca kalimat syahadat. Min fawaidi siwak, di antara keutamaan atau faedah sikat gigi, annahu yutahhirul fama, menyucikan mulut, wa yurdir rabbah, dan membikin Allah ridho pada kita, yubayyidul asnana, memutihkan gigi, wa yutayyibu raihatal fam, mengharumkan bau mulut, wa yashuddul litsata, dan menguatkan gusi, wa yusaffil khilqa an nahwil balghami, dan membeningkan semacam dahak, dahaknya jernih. Jadi ini penciptaan tubuhnya bersih dari semacam balgham. Balgham itu dahak. Lendir itu dari otak yang turun ke hidung jadi lendir, mukhot jadi umbel.
Tapi kalau dari otak turunnya ke tenggorokan ini namanya balgham. Biasanya setiap orang misal tersumbat hidungnya, pilek, flu, habis sikat gigi pasti tiba-tiba bolong, tiba-tiba lendir itu turun ke hidung, ke tenggorokan kan itu, ya enggak? Ketika sudah terbuang semua lendir itu dari otak turun ke hidung atau dari otak turun ke tenggorokan, yuzakil fitnah, dapat mencerdaskan kecerdasan akalnya, gampang ingatan, tidak gampang lupa. Wa yaqta'ur bata, dan memutus semua basa-basa yang ada di kepala. Wa jalul basara, dan dapat alat siwak itu, sikat gigi itu dapat menajamkan penglihatan mata. Tadi ada khasiat secara jasmani. Kanjeng Nabi kalau sudah memerintahkan itu pasti khasiatnya untuk jasmani dan rohani, bukan jasmani dok. Tapi memang ada kesehatan secara jasmani dan kesehatan secara rohani. Wa yubti usyaiba, orang yang rajin sikat gigi, gosok gigi, memperlambat datangnya uban. Ndak kelis tuwek, rambutnya ndak gampang putih. Tapi kalau sudah beruban jangan dicabut, makruh mencabut uban. Makanya ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan, yukrahu natfu syaib, makruh mencabut uban. Sebentar ada orang uban dicabut. Minal mahal alladzi la yutlabu minhu izalatu sya'ri, dicabut dari tempatnya kepala yang tidak dianjurkan untuk dihilangkan rambutnya. Jadi ketika ada uban yang tumbuh di kepala itu makruh dicabut. Terus gimana supaya enak makruh? Ya dipotong, jangan dicabut dari akarnya. Mengapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, la tantifu syaiba, janganlah kalian semua mencabut ubanmu, fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, karena uban itu kelak di hari kiamat akan jadi cahaya, nur bagi orang Islam ketika bangkit dari alam kuburnya. Nah, orang mencabut uban, yes, saya dulu sering dicabutkan teman saya ketika saya masih belum tahu ilmu ini, sehingga cahaya mata, kesehatan mata berkurang. Ini gara-gara sering dicabut. Ada uban satu dicabutkan sama teman. Seharusnya bukan dicabut, dipotong, paskan. Tapi jangan dicabut, dipotong rambutnya, terus dikubur, dipendem. Nanti semua organ tubuh kita yang terlepas dari badan kita ketika kita hidup itu sunat dikubur. Contohnya kuku, rambut, semua bulu, habis potong bulu kelamin atau bulu ketek ya, atau potong kuku, potong rambut kepala, itu sunat dipendem. Nggak harus terlalu dalam kayak ngubur orang mati ya, sementing diuruk lemah, ditutupi tanah, itu sunat sebagai penghormatan, karena tempat-tempat itu yang tempatnya setan. Tafaul, biar setannya terkubur mati. Jadi setiap habis potong kuku itu sampean kumpulkan, setelah itu sampean pendem. Niat tafaul agar setan yang tadinya tinggal di kuku, tinggal di bulu atau rambut kita itu juga terkubur mati, gitulah. Tafaulnya gitu, biar nggak ganggu lagi ya. Jadi tidak asal potong kukunya sunat, nyabut bulu ketek sunat, nyukur bulu kelamin sunat. Tapi ada kesunatan lagi, sunat dipendam, sunat dikubur. Termasuk ya darah haid, setiap darah yang mengalir itu sunat dipendam, diuruki lemah, ditimbuni tanah, sunat. Tidak harus dalam-dalam. Ini dikeruk-keruk terus tutup tanah, itu sunat hukumnya sebagai penghormatan, karena itu juga makhluk ciptaan Allah. Tapi usahakan ketika haid atau ketika kita hadas besar junub itu jangan sampai potong kuku. Amin junub ya, sebelum kita mandi hadas besar jangan potong kuku, jangan potong rambut. Karena apa? Kalau anggota tubuh yang dibuang dalam keadaan hadas besar itu, katanya Imam Ghazali, akan menuntut orangnya. Jadi kalau rontok sendiri gimana? Beda. Ini yang dimaksud menuntut itu kalau sengaja merontokkan. Kan ada wanita haid
Itu banyak kan kayak gitu, rambutnya rontok sendiri. Karena kalau dia tidak bersisir, mawur-mawur rambutnya kan ya. Terus banyak wanita haid yang mau keramas takut rambutnya rontok. Tidak ada anjuran untuk berdiam diri menjadi manusia yang kotor. Kotor itu identik dengan kesukaan setan. Jadi meskipun istri sampean atau saudara perempuan sampean itu haid, ya suruh keramas, suruh bersihkan kepala, suruh bersihkan rambut. Yang tidak boleh itu mencukur dengan sengaja. Semisal rontok sendiri ketika membersihkan tanpa sengaja merontokkan, tidak masalah. Ngerti? Berarti karena kalau tidak keramas ketika haid ya gatel rambut kepala. Tidak ada anjuran. Terus untuk rambutnya wanita haid atau rambutnya laki-laki atau perempuan yang hadas besar junub, yang dia belum mandi rontoknya tanpa dia sengaja, itu gimana rambut? Rambut itu tidak sunat dimandikan karena sudah terlepas dari tubuh kita, berarti bukan anggota kita lagi. Cuma yang sunat itu dikubur. Ada nggak banyak wanita haid rambutnya rontok dikumpulkan terus dimandikan. Itu sudah terlepas. Nanti kalau sudah pas mandi hadas besar dari suci dari haidnya, biasanya setelah mandi itu rambutnya diumbah. Tidak ada anjuran syariat untuk mencuci rambut yang untuk memandikan rambut yang sudah rontok. Tapi syariat itu sunat mengkuburnya, dipendem. Paham ya, jelas ya. Kita balik ke pembahasan siwak, belum selesai ini. Khasiatnya siwak sampai di memperlambat datangnya uban. Ini tidak gelis tuwek wong ali sikat gigi. Meskipun berulang kali, meskipun bukan ketika mau sholat doh. Bangun tidur, sebelum tidur sikat gigi. Wa yusawwid dhahra, dapat meluruskan punggung kita. Hati orang yang rajin siwakan ketika tuwek nak bungkuk gini. Hati tetap meskipun dia sepuh tapi tegas. Nak bungkuk. Wa yudha'iful ajra, dan rahasia sikat gigi adalah melipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan. Semisal sikat gigi sebelum sholat, melipat gandakan pahala sholat. Sikat gigi sebelum wudhu, melipat gandakan pahala wudhu. Sikat gigi sebelum baca Al-Quran, sebelum zikir, melipat gandakan pahala zikir baca Al-Qurannya. Wa yusahilun naz'ah, dan dapat mempermudah tercabutnya ruh dari jasad ketika sekarat. Orang repot ya. Tapi orang nazak itu sunat dibacai apa? Orang yang nazak sekarat mau mati itu sunat dibacai surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Surat Yasin biar matinya husnul khotimah. Surat Ar-Ra'du itu biar keluarnya ruh gampang. Ketika dibaca Yasin masih belum mati-mati, dibaca surat Ar-Ra'du masih belum mati-mati, ya disikati gigi. Biar ingat baca kalimat syahadat, terus keluarnya ruh juga gampang. Jadi diingat surat Yasin sama surat Ar-Ra'du. Tapi kebanyakan masyarakat hanya baca surat Yasin tok. Artinya surat yang sunat dibacakan kepada orang yang mau mati itu dua, Yasin sama Ar-Ra'du. Ar-Ra'du, juz berapa surat Ar-Ra'du? Ya sebelum surat Yusuf ya, surat Ar-Ra'du. Sesudah surat Ar-Ra'du. Ra'ain dal Ar-Ra'du, tulisannya gitu, Ar-Ra'du. Terus kita lanjut, wa yudzakiru syahadain dal maut. Ini sudah kita bahas tadi. Dapat mengingatkan baca kalimat syahadat ketika mati siwakan. Wa yurisus sa'ah wal ghina wal yusra. Orang yang rajin sikat gigi dapat menyebabkan hidupnya jinawi, hidupnya jembar, hidupnya kaya, hidupnya serba gampang. Allah mudahkan segala urusannya. Wa yusakkinus suda'ah, dan dapat menenangkan rasa pusingnya kepala. Kalau lagi pusing kepala kan sikat gigi, nanti kan lendirnya turun ke hidung dengan tenggorokan, mengurangi sakit pusingnya. Jangan pas sakit kepala pusing itu terus tambah tidak pernah sikat gigi sejak sakit, jangan, tambah nemen.
Wa uruqur ra'si, dan dapat menenangkan urat-uratnya otak atau kepala. Wa yuzhibu waja'ad darsi, dan menghilangkan penyakit gigi geraham. Wal hafar wa yusahhihul ma'idah wa yuqawwiha, sikat gigi dapat menyehatkan pencernaan atau lambung dan memperkuatnya. Wa yazidu fil fasaha wal aqli, dapat menambahkan kefasihan mulut dalam berbicara dan kecerdasan akal dalam berpikir. Wa yutahhirul qalba, dapat mensucikan hati dari kotoran dosa. Wa yuqawwil badana, dan dapat menguatkan tubuh. Wa yunmil walada wal mala, dan dapat mengembangbiakkan anak keturunan dan harta benda. Dan ada khasiat-khasiat lain yang tidak disebutkan dalam kitab I'ab ini, kitab Faid. Diceritakan ada kisah orang meremehkan. Di kitab Bujairim al-Khatib, hukiya anna rajulan kana yusi'ul i'tiqad fi ahlil khair wa banu. Ya tak gitu. Ada orang tua, seorang bapak, ini meremehkan ulama, meremehkan kiai, meremehkan orang alim, sedang anaknya ini meyakini. Jadi takdim kepada orang yang berilmu. Bapaknya tidak takdim. Suatu saat faja'a min indi syekhin soleh wa ma'ahu miswak. Sang anak ini pulang ngaji, sama gurunya dikasih hadiah alat siwak, kayu siwak. Setelah sampai di rumahnya, gurunya ini orang soleh, kemungkinan walinya Allah, di antara kekasih Allah. Wa ma'ahu faqala lal ab mustahzian. Lalu bapaknya anak ini yang pulang ngaji ini setengah meremehkan anak tersebut karena membawa alat siwak, kayu siwak. A'taka syaikhuka hadzal miswak. Kamu dikasih gurumu alat ini. Jadi ngomong kayak gitu kayak meremehkan. Gurunya wali. Fa akhadhahu adkhalahu fi duburi. Lalu alat siwak yang dipegang anaknya itu dirampas dan dimasukkan ke dalam duburnya, anusnya sendiri sama bapaknya. Jadi dilecehkan. Mana alat siwaknya? Ini buat cungkil-cungkil silit. Jadi diambil, dimasukkan ke anusnya sendiri, diremehkan. Anaknya dilecehkan sama orang tuanya. Fa akhadahu adkhalu fi duburi istihqaran lahu, karena meremehkan gurunya. Fa baqiya muddatan, kemudian setelah selang beberapa lama dari masa hidupnya, suatu saat sang bapak dikaruniai anak berikutnya, adiknya anak yang tadi bawa alat siwak tadi. Tsumma walada dzalika rajul alladzi istadkhala siwaka jirwan qariba syabah bil bisamak. Kemudian orang tua ini, aku alat wali, aku alat Rasulullah, karena siwak kan hadisnya kanjeng Nabi yang merintah, meremehkan syariat. Dia suatu saat dikaruniai anak sama Allah. Lahirnya anak ini aneh, berwajah anak anjing, tapi mirip dengan ikan, berarti anjing laut. Jadi jirwan qariba syabah bisamkah. Dia kemudian dikaruniai anak yang wajahnya mirip seekor anjing, yang mirip ikan, berarti ya anjing laut. Ada yang bilang jirwan ini singa, anak singa, wajahnya singa tapi kayak bertubuh ikan. Faqatalahu tsumma mata rajul halan au ba'da yaumin. Karena melihat anaknya kayak gitu, bayi yang dilahirkan kok mirip binatang, akhirnya bayinya langsung dibunuh oleh orang itu. Setelah membunuh anaknya, dia mati seketika itu juga. Hati habis matiin anak, langsung malaikat Israel juga mencabut nyawa bapak itu. Ada yang bilang bukan seketika, tapi sesudah dapat 2 hari dari kematian anak yang dibunuh. Ya kualat, langsung malaikat gergetan mungkin ya. Itu diantara kisah yang disebutkan di kitab Bujairim al-Khatib. Terus cara megang alat siwak terakhir, cara megangnya gini, megang pakai tangan kanan, wa yaj'alal khinsra min asfali, tapi menaruh, dilihat ini, menaruh jari kelingking di bawah. Nah gini. Wal binsra wal wusta was sababa fauqahu,
Jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk ditaruh di atasnya gitu. Jadi kalau megang sikat gigi atau semua alat siwak gini, terus jempolannya wal ibham asfala roksi, jempolannya dekat dengan kepala siwak, ditaruh di sini. Jadi gini megang alat siwak yang benar gini. Nah, ya enggak panjang sama saja, intinya gini. Nah, setelah itu gini enggak apa-apa guys. Lalu dijalankan. Karena kenapa kok? Wala yakbidu alaihi biyadi. Tidak boleh menggenggam alat siwak pakai tangannya. Kalau menggenggam berarti kan gini. Nah, ini tidak dianjurkan sama Kanjeng Nabi. Yang benar megang alat siwak itu gini. Megang sikat gigi itu gini. Makruh digenggam. Makruh. Karena apa? Li'anna dzalika yurisul basura. Basuro. Karena dapat menyebabkan penyakit ambeien. Ngerti ambeien? Itu bolnya keluar itu. Abang-abang yang di dalam anus itu keluar. Ambeien biasanya. Tsumma ba'da ayastaka yaghsilu ra'sahu. Setelah dia bersiwak, sunat membasuh kepala siwak. Jadi sikat gigi itu setelah dipakai sunat dicuci. Sunat dicuci. Kalau memang bentuknya kayu ya, sunat juga ya do'u khalfa udunil yusra, diletakkan di belakang kuping kiri. Karena bali khobarin fi, karena ada hadis tentang itu, waktidaan bi sahabat, ikut lelampanya sahabat. Wa yusanu ayyabla ariqahu waqtawad ifilman. Pada saat meletakkan alat siwak di mulut, sunat ludah kita ditelan. Ludahnya sunat ditelan. Dan jadi pada saat meletakkan alat siwak di mulut dan sebelum digerak-gerakkan alat siwak itu, kita sunat menelan ludah dulu. Jadi gitu, baru digerakkan. Yusanu ayyabla ariqau, sunat menelan ludah wakta wad'i filfam, pada saat meletakkan alat siwak di mulut, wa qabla ayyuharrikau kasiran, dan sebelum digerak-gerakkan. 5 kila, karena ada makalah inna dzalika amanun minal judam wal baros, karena menyebabkan kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit judam, penyakit baros dan penyakit judam, semacam kusta dan lepra. Lepra dokter itu berarti khasiatnya gitu. Khasiat menelan ludah itu dapat menyebabkan aman dari penyakit judam. Orang kena kusta itu biasanya wajahnya itu awalnya memerah, terus menghitam, terus rontok, wajahnya rontok. Jari-jarinya juga gitu, awalnya memerah, menghitam, terus dagingnya ini rontok. Itu judam lepra. Baros itu punya putih-putih kayak panu, tapi bukan panu. Kok seandainya dicubit itu tidak terasa sakit. Karena apa? Karena tidak ada darahnya. Dijauhkan. Itu bisa nular ke anak itu. Dan bahkan orang yang sebelum ketika meletakkan alat siwak di mulut dan sebelum digerakkan ditelan ludahnya, ini bukan hanya aman dari penyakit judam dan baros saja, tapi bahal mingkul lidain siwal maut, dari semua penyakit selain penyakit kematian. Kalau kematian ada obatnya gitu loh. Wala ya bala'a riqau ba'dahu, tapi sesudah bersiwakan tidak dianjurkan menelan ludah. Jadi ludah itu ditelan sebelum menjalankan alat siwak. Sesudah siwakan selesai, itu sunat meludahkan semua yang ada di rongga mulut. Jadi tidak sunat ditelan. Karena apa? Kalau ada orang habis siwakan, ngelek itu, nelan ludah, itu 5 kila inau yurisul waswas, dapat menyebabkan penyakit waswas. Jadi sunat ngelek itu sebelum menjalankan alat siwak. Sesudah selesai sikat gigi, makruh nelan ludah karena menyebabkan itu penyakit was-was. Dan bukan hanya siwak, juga disunatkan pakai tahlil. Tahlil itu cungkil gigi. Biasanya kan ada, kalau kita di warung makan-makan itu disediakan alat cungkil gigi, itu juga sunat.
bukan hanya siwakan. Yusannu takhlil qabla siwak wa ba'dahu. Sunat menusuk gigi, menyala-nyalai gigi dengan tusukan sebelum siwakan. Sebelum sikat gigi itu hasilnya habis makan sunat dipakai itu. Takhlil, alat apa istilahnya? Alat cungkil gigi. Alat tusuk gigi. Itu disunatkan sebelum sikat gigi wa ba'dahu dan sesudah sikat gigi. Wa min athari ta'ami, dan sunat pakai alat tusuk gigi dari sisa-sisa makanan. Li'annahu amanun min taswisil asnan, karena aman dari perubahan gigi. Jadi biar giginya itu kuat sampai tua, itu juga sunat ditusuki pakai alat tusuk gigi. Wa min sama innaman wadhaba alal khusbatain, barang siapa yang istiqomah mengerjakan dua hal, sikat gigi dan alat tusuk gigi, amina minal kalbatain, maka dia aman dari tercabutnya gigi-giginya sampai tua. Dua. Wa yukrahu aklu kulli ma kharaja min bainil asnan binahwi udin. Makruh hukumnya memakan semua makanan yang keluar dari sela-sela gigi dan yang dikeluarkan pakai semacam kayu, alat tusuk gigi. Jadi sehabis kita gini ya, nusuk-nusuk gigi kita pakai alat tusuk gigi, kan dari sela-sela gigi itu keluar makanan. Makanan itu makruh ditelan, makruh dimakan. Tapi yang sudah apa? Diludahkan. Lama kharaja bilisan, kecuali kalau kita mengeluarkan sela-sela makanan dari sela-sela gigi itu, sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi dikeluarkan pakai lidah kita. Gini itu sunat ditelan. Tapi kalau sisa-sisa makanan dikeluarkan pakai alat tusuk gigi, itu makruh ditelan. Sunatnya diludahkan. Itu jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.